Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang harga cabai yang begitu anjlok ya. Yang tadinya itu 80.000 sekarang menjadi 28.000 per kilogramnya. Ini merupakan kabar yang sangat sedih ya bagi seorang petani, ya enggak teman-teman? Tetapi bagi saya tetap untung ya. Misalkan harga cabai itu murah, bahkan masih di bawah, turun lagi umpamanya dari 28.000 menjadi 10.000 per kilogramnya, saya juga tidak untung dan tidak rugi, ya kan? Misalkan harga cabai itu naik, harganya 80.000 naik lagi sampai 150.000 per kilogramnya, saya juga tidak untung dan saya juga tidak rugi. Mengapa? Alasannya adalah saya ini menanam cabai sendiri. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, remaji semuanya ya, yang ingin menanam cabai sendiri di rumah, sebenarnya itu sangat mudah teman-teman. Asalkan Anda itu mau belajar ya, karena ilmu itu tahunya dari pengalaman. Walaupun Anda membaca buku bagaimana sih cara menanam cabai supaya bisa subur, tetapi pengalaman tetaplah guru yang terbaik. Soalnya begini teman-teman, ini terjadi pada saya sendiri ya. Saya ini tertarik menanam cabai. Satu, cabai itu seperti bunga-bunga berkelip-kelip ya. Jadi cabai itu selain berkhasiat, bisa dikonsumsi, bisa dimakan, juga bisa dipandang sebagai pemandangan, kan begitu. Jadi menanam cabai itu teman-temanku tidak ada ruginya, kalau untung pasti. Pernahkah Anda itu berpikir misalkan gitu ya, membeli cabai sehari 20.000 ya, satu bulan berapa? 600.000. Kalau satu tahun berapa? 600.000 kali 12 sudah 7.200.000. Kalau 2 tahun berapa? 14.400.000. Terus. Jadi teman-teman, kesimpulannya, jadi menanam cabai itu kalau Anda disisihkan uangnya ya kan, biasanya beli cabai 20.000, 20.000-nya disimpan, Anda itu sebenarnya bisa beli motor, bahkan bisa beli rumah setelah beberapa tahun. Ini hitungan matematika yang tidak bisa dipungkiri kan teman, nyata, asalkan mau mempraktekkan ya. Cuma sayangnya orang-orang, terutama ibu-ibu, biasanya sih sebenarnya bisa mempraktikin gitu. Kalau bapak-bapak mungkin tidak bisa, karena yang mengatur keuangan di dapur dari sumur sampai kasur itu kan ibu, ya kan, istri, seperti itu. Makanya saya mengajak ibu-ibu terutama ya, supaya Anda itu juga tertarik menanam cabai seperti saya ini. Modalnya kalau menurut saya ini, saya sendiri modal keinginan saja teman-teman. Dulu saya menanam cabai ini hanya membeli di pasar berapa lupa saya gitu ya, satu biji saya keringkan, langsung saya tabur, saya dikeringkan, tabur di tanah. Malah cabai itu lebat dan berbuah banyak sekali. Meskipun dipanen setiap hari tidak habis-habis. Tentunya saya ini kan jadinya berhenti membeli cabai, jadi tidak berpengaruh. Meskipun cabai itu harganya mahal ya, saya biasa-biasa saja ya kan, tidak sedih begitu ceritanya. Misalnya cabai murah, saya juga tidak senang, biasa saja teman-teman gitu, karena saya menanam cabai sendiri. Teman-teman, Anda itu tentunya punya rumah. Nah, kalau punya rumah tentunya punya tanah, pasti mempunyai tanah lebih ya. Kalau tidak mempunyai tanah lebih ya teman-teman, bisa menanam di pot, bisa ya, menanam 5 pohon saja itu Anda itu kalau buahnya banyak dan berhasil menanamnya, insya Allah Anda itu tidak membeli cabai lagi. Jadi menanam cabai adalah
sesuatu kegiatan yang menurut saya nih menyenangkan, membuat hati gembira ya, setiap pagi bisa dipandang seperti itu teman-teman. Jadi menanam cabai itu kesimpulannya tidak ada ruginya, kalau untung itu pasti. Nah, seperti itu. Jadi harus punya keniatan. Memang sih menanam cabai itu dapat dibilang mudah, ya tidak juga mudah. Dibilang susah, ya tidak juga susah. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Gimana ya? Pokoknya dibilang mudah boleh, dibilang susah juga boleh. Nah, tapi tidak susah banget, tidak gampang-gampang banget. Cuma kan harus dicoba dulu ya teman-teman. Menanam cabai itu harus dipraktekin, dicoba. Kalau tidak dicoba, nanti Anda itu tidak mempunyai pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman adalah yang tadi saya bilang, guru yang terbaik. Misalkan Anda pertama menanam cabai, semua tanaman itu memerlukan yang namanya air, tetapi khusus tanaman cabai teman-teman, kalau tanaman cabai tersebut disiram terlalu banyak airnya, cabai itu bisa mati. Ini saya sudah mencobanya sendiri. Kalau terlalu kering juga cabai bisa mati. Terus yang bagaimana Bang? Jadi cabai itu supaya tetap subur, Anda itu harus pandai-pandailah tanah itu dibikin lembab ya. Jangan sampai terlalu basah, jangan terlalu kering juga. Yang lembab-lembab, yang sedang-sedang saja. Seperti itu. Pokoknya kuncinya seperti itu. Meskipun tanahnya itu subur teman-teman, tapi airnya terlalu banyak, pasti cabai itu akan mati. Nah, bukan kata siapa-siapa nih, saya sudah mempraktikkan sendiri. Nitrogen, fosfor, kaliumnya sudah bagus ya, tetapi kebanyakan air itu pasti 100% tidak akan subur ya. Ya, kemungkinan daunnya itu mengkerut ya, keriting ya, karena akarnya keriting, karena akar-akar cabainya yang di bawah itu keriting. Nah, kalau sudah seperti itu nanti mati cabainya itu. Seperti itu teman-teman. Itu kuncinya sebenarnya menanam cabai. Pernahkah Anda itu menemukan cabai tumbuh sendiri ya di pinggir-pinggir jalan, sekedar dibuang kok bisa tumbuh subur? Seperti itu karena cabai tersebut menemukan tanah yang tepat teman-teman, sehingga cabai itu tumbuh subur walaupun tidak dirawat. Tetapi kalau Anda itu menanam cabai sudah dirawat dengan hati-hati, saking dirawatnya itu berlebihan, setiap pagi disiram banyak airnya, sore disiram lagi banyak airnya, itu cabai bisa mati. Jadi kesimpulannya, menanam cabai disiramnya itu bagaimana? Disiramnya itu tergantung situasi dan kondisi. Misalnya tanah itu mulai mengering gitu, boleh dikasih air seperti itu teman-teman, karena setiap daerah itu berbeda-beda, tanahnya itu berbeda-beda, cuacanya juga berbeda-beda. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kira-kira video ini bermanfaat, silahkan Anda itu di like, share, di komen. Saya yang komen, yang nonton sampai dengan full durasi. Kalau Anda masih miskin, saya doakan Anda itu cepat-cepat menjadi orang kaya. Dan kalau Anda sudah menjadi orang kaya, semoga Anda makin kaya dan uangnya, hartanya bisa berbagi kepada umat fakir miskin dan anak yatim. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda tentang tanaman cabai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.